Hai, ketemu lagi dengan saya Senti di channel ini, channel yang membahas berbagai hal. Bukan saja satu hal, tapi berbagai hal. Asal jangan cari hal, oke? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman, bukan review ya. Sebelum-sebelumnya itu saya lebih banyak review berbagai hal, tapi kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan sebuah benda. Benda apakah itu? Tunggu saya ambil ya. Bentar ya. Oke, jadi saya biasanya berolahraga goes, tapi beberapa bulan terakhir ini sudah tidak goes lagi bersama teman-teman komunitas goes karena mereka itu sulit diajak untuk goes, entah alasannya apa saya kurang tahu, tapi mereka mulai susah aja diajak goes. Jadi saya masih goes tapi jaraknya dekat-dekat saja. Sebelumnya bersama teman-teman komunitas itu bisa menempuh jarak 30, 40, 50, 60-an kilometer, tapi semenjak goes sendiri saya goesnya dekat-dekat saja. Dan itu kurang berasa. Manfaatnya kurang. Jadi saya putuskan untuk olahraga yang lain. Olahraga apakah itu? Nah, ini kisah saya. Kebetulan di sebelah perumahan saya ini ada sebuah gor, dan di dalam gor itu ada 12 lapangan badminton. Nah, jadi dulu saya itu berolahraga badminton sebelum saya ke Batam. Jauh sebelum itu, tahun 2013 sampai 2016 saya bermain badminton rutin tuh. 3 tahun lebih saya bermain badminton rutin. Nah, 2017 awal saya ke Batam. Nah, hampir setahun itu dari 2017 sampai 2018 awal saya tidak pernah bermain badminton. Ketika 2018 mulai kepingin lagi bermain badminton, begitu bermain saya beli raket, langsung bermain paksa, langsung memaksakan diri seperti seolah-olah saya itu rutin bermain, padahal 1 tahun tidak bermain. Dan itu menyebabkan bahu kanan saya ini cedera. Lalu berhenti 2018 sampai dengan 2024 akhir kemarin. Awal Desember itu saya kepingin lagi bermain badminton. Kebetulan bahu saya sudah mulai enak, tidak terasa sakit lagi. Dan saya iseng-iseng ke sebelah, ke gor. Kemudian saya cari-cari kira-kira ada atau tidak orang yang mau menerima saya sebagai anggota grup mereka untuk bermain badminton. Saya mencari-cari dan tentunya saya mencari orang yang main yang kira-kira yang menurut penglihatan saya bisa saya imbangi permainan mereka. Karena saya berniat bermain badminton lagi hanya untuk berolahraga, tetap fit, tetap sehat, berkeringat, ya kan? Karena sudah tidak goes lagi. Jadi sambil melihat-lihat, saya bertanya-tanya kepada mereka bisa atau tidak bergabung. Nah, ada satu grup yang saya lihat, wah mereka ini selevel lah sama saya. Saya ini amatir, pemula, dan pemalu. Jadi saya pikir grup ini bisa saya imbangi permainan mereka. Dan syukurlah mereka tidak keberatan saya bergabung. Kebetulan mereka juga lagi butuh orang untuk menambah anggota grup mereka. Jadi singkat cerita, saya diterima bergabung di grup mereka. Maaf. Nah, lalu keesokan harinya saya beli raket dari brand Li-Ning. Serinya Li-Ning Windstorm 700 plus 5U. Kenapa saya pilih 5U? Karena saya pikir saya sudah lama tidak bermain. Jadi jangan dulu pilih raket yang bobotnya terlalu berat, 4U atau 3U. Makanya saya pilih 5U. Dan ternyata setelah bermain beberapa kali,
ketika saya ayun swing seperti ini, itu rasanya seperti ampang, istilahnya ampang ya, kosong kayak gitu, kurang berbobot. Lalu 2 kali pertemuan saja, saya putuskan untuk beli raket lagi. Masih dari brand Li-Ning, serinya Li-Ning Turbocharging Marshall. Nah, setelah bermain lagi beberapa kali, saya merasakan 4U ini, Li-Ning Turbocharging Marshall ini 4U, tapi masih kurang enak. Li-Ning Turbocharging Marshall itu masih terasa kurang cocok untuk saya. Lalu saya coba-coba nonton di YouTube, cari info kesana kemari, dan saya mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu adalah sebuah raket. Apa raketnya? Ini raketnya. Dari brand Yonex. Ini ya, bisa dilihat di situ. Yonex, serinya adalah Yonex Astrox 77 Pro. Ya, bisa dilihat. Mohon maaf kalau tidak fokus. Ini Yonex Astrox 77 Pro. Kenapa ada embel-embel Pro-nya di sini? Oke. Pro ini memang sengaja diciptakan oleh Yonex untuk pemain profesional. Ya. Ada beberapa pemain profesional yang masih memakai raket ini. Padahal raket ini sudah cukup lama, dari tahun 2022. Kalau tidak salah Oktober 2022 Yonex ini Astrox 77 Pro ini dirilis. Nah, tapi sampai sekarang masih ada yang pakai raket ini. Siapakah dia? Waktu Malaysia Open masih dipakai. India Open masih dipakai dan dia juara. Siapakah dia? Dia adalah tunggal putri Korea Selatan, An Se-young. An Se-young itu pakai raket ini ya. Astrox 77 Pro. Ini. Ya. Itu An Se-young pakai raket ini dan membawa dia juara. Ini raket bisa dibilang all around. Untuk tunggal bisa, ganda bisa. Karena ada pemain ganda juga. Kalau tidak salah Fajar atau Rian ya pernah pakai, salah satu dari mereka pernah pakai ini, saya lupa, mohon maaf. Salah satu dari mereka pernah pakai ini, Yonex Astrox 77 Pro. Dan raket ini enak, all around ini, bisa depan, bisa belakang, dan placing enak, lob enak, smash enak kalau orang yang punya power. Tapi kalau bagi saya yang amatir, pemula dan pemalu, ini sudah lebih dari cukup. Ini membantu power saya dan saya tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga ketika memakai raket ini. Beda dengan raket-raket saya sebelumnya, Li-Ning itu ya. Jadi ini memang sangat enak. Ini raket ini made in Japan, asli ya. Bisa dilihat di situ. Yonex asli Jepang, buatan Jepang. Dan ini serinya SP. Kalau seri SP itu ada logo PBSI-nya di situ. Kalau seri JP tanpa logo PBSI. Kalau seri JP itu biasanya diimport langsung dari Jepang. Kalau ini seri SP ini, SP itu namanya ya singkatan dari South Pacific. Jadi untuk yang beredar di Asia Tenggara sini itu serinya SP. Ada logo PBSI-nya dan ada hologramnya juga ini. Tapi kalau seri JP itu dari Sunrise, dan itu diimport langsung dari Jepang, tidak melalui SP itu. Oke, itu kurang lebih yang seperti itulah. Inilah Yonex Astrox 77 Pro. Raket ini kemarin saya beli awal bulan Desember itu. Masih di harga 2.300.000 di luar senar. Senarnya saya beli 125.000. Ini senar saya pakai X-Bolt 65 dan ini hitting soundnya. Oh, enak, nyaring. Ini raket langsung menjadi raket andalan saya tiap kali bermain. Yonex Astrox 77 Pro. Ini gripnya grip
masih bawaan. Saya copot plastiknya dan saya pakai grip bawaan agar genggaman itu tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal. Karena kalau pakai overgrip terlalu tebal. Jadi saya copot saja pakai grip bawaan dari Yonex. Astrox 77 Pro, raket enak ini, asli ini raket enak. Apalagi kalau orang yang sudah punya power pakai raket ini, untuk gebuk-gebuk enak. Saya tipikal pemain depan karena saya tidak punya power untuk smash. Kebanyakan lebih sering di depan, jadi pakai ini sudah lebih dari cukup. Enak ini. Oke. Setelah raket Yonex itu, setelah nonton YouTube lagi, lihat-lihat orang pakai raket, saya kepincut lagi 1 buah raket lagi, masih belum puas. Karena saya pikir untuk ganti-ganti, jangan pakai itu terus. Karena yang leaning itu saya udah nggak pakai lagi, saya sengaja saya simpan. Dan ini raket yang saya beli berikutnya adalah dari brand Victor. Oke, dari brand Victor. Serinya adalah ini, Thruster F Ultra. Kenapa dinamakan Ultra? Ada embel-embel ultranya. Karena setelah saya baca dan nonton, ini yang disebut Victor sebagai Ultra adalah shaftnya, batangnya ini kecil, sangat kecil. Ini menjadi raket dengan shaft terkecil di dunia untuk saat ini. Brand lain belum ada. Brand lain masih 6 sekian, 6, paling kecil 6. Tapi Victor sudah menciptakan raket dengan shaft terkecil hanya 5,8 mm saja. Oke, bisa dilihat di situ ya. Mohon maaf kalau tidak fokus. Itu 5,8 mm. Jadi ini kecil sekali, memang seperti pensil. Bahkan pensil masih lebih besar. Ini seperti sumpit ya di rumah makan mie ayam itu. Thruster F Ultra ini sangat enak. Teknologinya sudah yang terbaru. Ada macam-macam teknologi di sini. Dan termasuk ini, gripnya ini sudah pakai plastik. Ini konnya plastik, gripnya plastik. Victor menyebutnya free core. Jadi meskipun ini stiff, kaku, tapi karena ini plastik gripnya, free core itu, jadi ketika diayun itu saya rasa lebih enak ini. Enak ini, sangat membantu power saya yang seorang amatir, pemula dan pemalu dan tidak punya power cukup, ini sangat membantu. Dan ini raket Victor Thruster F Ultra ini otomatis langsung menggeser Yonex Astrox 77 Pro sebagai raket andalan. Ya, ini langsung menjadi raket andalan saya ketika bermain. Tapi pada saat pertama kali bermain, saya tetap memakai Yonex Astrox 77 Pro. Karena apalagi ketika saya merasa fit, saya pakai ini dulu. Dan setelah game-game berikut, beberapa game kemudian, baru saya pakai Victor Thruster F Ultra ini. Karena biasanya setelah beberapa game, tubuh mulai lelah, mulai capek, mulai kurang power. Nah, saya pakai ini. Karena ini membantu power, jadi permainan tetap enak. Ini saya simpan. Ini hanya awal-awal permainan saja. Oke, harga. Ketika saya beli pertengahan bulan lalu, Victor Thruster F Ultra ini harganya masih tinggi ya. Masih 3.110.000, belum senar. Senarnya itu 125.000 dan saya pakai senar BG66 Ultimax. Hitting soundnya seperti ini. Enak, nyaring enak. Dia lebih nyaring sedikit dibandingkan Astrox 77 Pro. Sedikit saja. Ini juga nyaring, tapi ini lebih nyaring sedikit. Ya, ini BG66 Ultimax. Oke,
inilah Victor Thruster F Ultra. Saat ini menjadi raket andalan saya. Jadi kalau teman-teman punya dana lebih, beli ini. Ini dijamin tidak akan mengecewakan. Apalagi teman-teman yang sudah mahir, sudah pro, enak banget ini. Cuma di balik kelebihannya ada tersimpan kekhawatiran di diri saya karena ini shaftnya terlalu kecil, jadi merasa ngeri. Apalagi ini pernah satu kali berbenturan dengan teman main saya. Saya bermain ganda, berebutan bola, shuttlecock datang ke arah tengah. Nah, itulah saya mau ambil, ternyata teman saya juga mau ambil juga, jadi sempat berbenturan. Tapi syukurlah tidak terjadi apa-apa dan benturannya juga tidak terlalu kuat. Makanya saya pilih harus ada raket yang bisa untuk menggantikan ini. Setelah ini dan setelah nonton Indonesia Master yang sangat menurut saya sangat emosional, Indonesia Master itu. Kenapa? Karena salah satu ganda putra kita, salah satu ganda terbaik dari Indonesia, yaitu Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, memutuskan untuk pensiun. Dan pertandingan Indonesia Master kemarin itu adalah pertandingan terakhir resmi mereka. Mereka langsung gantung raket, dan itulah yang membuat saya memilih tambah raket lagi, yaitu masih dari brand Victor. Serinya adalah Victor Aura Speed HS Plus. Oke. Victor Aura Speed HS Plus. Bahkan saya nonton di YouTube itu, HS-nya ini mereka menyebutnya singkatan dari Hendra Setiawan. Karena memang raket ini dipakai oleh Kok Hendra. Kok Hendra luar biasa ya. Terima kasih bersama partnernya Muhammad Ahsan. Terima kasih kalian berdua sudah membuat Indonesia bangga memiliki ganda putra terbaik. Oke. Itulah alasan saya memilih Victor Aura Speed HS Plus ini. Ini untuk membuat saya selalu ingat Kok Hendra. Luar biasa Kok Hendra, permainannya enak. Permainannya itu sangat-sangat menghibur, kadang menegangkan juga ya pasangan itu ya. Ini Aura Speed HS Plus ini compact. Ini frame-nya ini lebih kecil daripada dua raket sebelumnya itu. Lebih kecil, lebih compact. Jadi untuk saya yang pemula dan pemalu, pasti akan terjadi miss saat pertama kali menggunakan raket ini. Ini belum saya gunakan. Baru saya beli kemarin. Jadi belum saya coba. Sebenarnya jadwalnya kemarin sore, tapi karena Koko dan Cece di grup itu istirahat mendekati Imlek, persiapan untuk Imlek, jadi kami tidak bermain. Rabu juga besok tidak bermain. Jadwal kami Senin Rabu, tapi kemungkinan Senin berikutnya, Senin depan baru kami bisa bermain dan saya bisa merasakan pertama kalinya menggunakan raket Victor Aura Speed HS Plus ini. Dan nanti akan saya bikinkan videonya juga, pengalaman pertama kali menggunakan Victor Aura Speed HS Plus ini. Yang menurut para YouTuber yang saya nonton itu, mereka bilang raket ini, meskipun raket ini tipenya tipe speed ya, untuk pemain depan, untuk drive itu enak, placing low prop juga masih enak, tapi dia ini masih ada powernya. Untuk pemain belakang masih bisa, karena stiffnya ini lebih stiff daripada Aura Thruster F Ultra itu. Ini stiffnya ini stiffnya ini lebih stiff daripada Thruster F Ultra. Bisa dilihat situ ya, bisa dibilang ini 90% lebih stiff. Jadi masih enak buat smash, masih di pemain belakang juga masih enak. Makanya saya penasaran, saya beli untuk sekedar ganti-ganti dengan Thruster F Ultra yang shaftnya itu kecil, yang bikin
rada was-was kalau menggunakan itu dengan teman pasangan yang permainannya kurang itu ya, kurang cocok, kita main gebuk-gebuk terus bisa bertabrakan raket itu. Jadi saya putuskan untuk membeli satu lagi raket untuk ganti-ganti dengan Thruster F Ultra. Kalau Yonex itu sudah pasti akan saya pakai pada saat pertama kali bermain. Ini untuk ganti-ganti dengan Thruster F Ultra itu. Ini dia Victor Aura Speed HS Plus yang digunakan oleh Ko Hendra Setiawan. Ini teknologinya yang terbaru juga. Sudah pakai free core juga. Gagangnya ini plastik, dalamnya ini plastik, dan ada beberapa teknologi lagi yang bisa membantu power juga. Tidak terlalu perlu kita mengeluarkan power yang terlalu banyak. Ini sudah membantu. Oke, harga kemarin saya beli 2.600.000 sekian, hampir 2,7. Jadi ya pastinya enak juga. Ini masih senar bawaan, tarikan 28. Ini hitting soundnya. Enak juga kedengarannya. Ya, saya rasa ini cukup menjanjikan. Ini pasti enak. Ya, tinggal bagaimana saya bermainnya. Ini karena ini compact ya, jadi pasti pertama kali dipakai oleh saya yang amatir, pemula dan pemalu akan terjadi miss saat memukul shuttlecock itu. Mungkin kena di sini, asal jangan di grip saja ya. Keterlaluan kalau shuttlecock kena sampai di grip sini ya. Berarti mainnya kayak gini dong. Oke. Jadi itu saja video berbagi pengalaman tentang penggunaan dua raket yang tadi itu. Dan setelah penggunaan raket ini minggu depan nanti saya akan bikin video lagi bagaimana pengalaman saya menggunakan raket Victor Aura Speed HS Plus ini yang digunakan oleh Ko Hendra Setiawan. Oke? Saya rasa itu saja video dari saya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kamu seorang pemula, amatir, pemalu, ya kan? Seorang amatir, pemula dan pemalu memilih raket-raket high end. Ya ini bisa dibilang raket high end ya, dari brand masing-masing, Victor dan Yonex. Kenapa? Kenapa tidak beli raket yang biasa-biasa saja? Begini, menurut pendapat saya, dan saya berprinsip, untuk kesehatan saya, untuk olahraga saya tidak akan tanggung-tanggung. Saya tidak mau coba-coba. Jadi, saya pilih senjata yang bagus. Meskipun saya tidak bisa menggunakan dengan optimal, maksudnya begini, penggunaan ini belum optimal karena ini masih baru semua dan baru beberapa kali pertemuan. Tapi teknologi yang diberikan raket ini sudah sangat berpengaruh kepada saya dan itu membawa kesan positif buat saya. Bukan cuma raket, tapi sepeda pun begitu. Saya bukan seorang pembalap, tapi saya ada road bike, sepeda balap. Sepeda gunung lebih banyak, tapi road bike ada saya. Kenapa? Karena manfaatnya ya lebih banyak daripada sepeda gunung. Sepeda gunung hanya kita pemakaian untuk senang-senang saja di hutan, di jalan-jalan berbatuan. Tapi kalau road bike, sepeda balap, itu lebih membakar lemak daripada sepeda gunung. Nah itulah kenapa saya pilih sepeda balap. Dan juga sepeda-sepeda yang saya beli, sepeda-sepeda yang di atas standar harganya. Bisa dibilang di atas standar, sepeda-sepeda bagus. Untuk apa? Untuk ketahanan pemakaian, untuk penggunaan jangka panjang. Begitupun dengan raket. Saya pilih raket yang bagus, yang high end, untuk penggunaan jangka panjang. Bukan saat ini saja atau beberapa bulan saja, tapi bisa saya gunakan dengan baik mungkin bertahun-tahun ke depan. Oke, seperti itu. Itu alasan kenapa saya memilih raket-raket high end untuk olahraga saya. Jadi untuk kesehatan jangan coba-coba. Oke, itu saja video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.